Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Wiguna dengan NIM D1A 021218, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram. Kelas Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan kelas C1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perbedaan kedudukan sekretaris desa sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Baik, kedudukan sekretaris desa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu desa yang sekarang ini terdapat dua undang-undang terdahulu yang mengatur tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya juga mengatur tentang desa, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada pasal 202 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Dilihat dari segi pembagian pegawai negeri sipil, sekretaris desa termasuk sebagai PNS daerah. Pengangkatan perangkat desa termasuk di dalamnya adalah sekretaris desa menjadi kewenangan dari kepala desa. Tetapi sebagai PNS, sekretaris desa harus tunduk dan patuh terhadap peraturan disiplin yang atasannya camat atau pejabat yang lain yang ditunjuk. Hal tersebut akan membuat struktur pemerintahan desa menjadi bercabang, sebab di satu sisi sekretaris desa adalah bawahan kepala desa, akan tetapi di sisi lain sekretaris desa sebagai aparatur negara yang tugasnya adalah membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekretaris desa yang tugasnya adalah sebagai unsur pembantu kepala desa dalam hal administratif, manakala diisi dari PNS memungkinkan terjadinya pertanggungjawaban dan loyalitas ganda, yakni kepada kepala desa dan kepada birokrasi pembina pegawai negeri sipil di atas desa. Kemudian yang kedua, kedudukan sekretaris desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pada tahun 2014 diundangkan undang-undang yang baru mengatur pemerintahan desa, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika melihat peraturan terkait sekretaris desa pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peraturan di dalam undang-undang yang baru ini memberikan ketentuan yang berbeda. Ketentuan di dalam Undang-Undang Desa yang baru tidak mensyaratkan sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil. Artinya pengangkatannya ada pada kepala desa. Maka tidak ada lagi terdapat pertanggungjawaban ganda yang harus dijalankan oleh sekretaris desa sebagaimana sebelumnya. Perubahan ketentuan tersebut mengembalikan citra sekretaris desa dalam pandangan masyarakat sebagai pamong desa. Kemudian selanjutnya yaitu implikasi sekretaris desa dalam pemerintahan desa. Berbicara mengenai sekretaris desa, bahwa perubahan kedudukannya telah menjadi perdebatan setelah berlakunya ketentuan pengisian sekretaris desa dari pegawai negeri sipil di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Begitu juga sekarang setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang resmi diberlakukan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa setiap perubahan peraturan perundang-undangan membawa dampak atau implikasi, maka perubahan kedudukan sekretaris desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga membawa implikasi tersendiri. Salah satunya yaitu berkaitan dengan bagaimana pelayanan administrasi seperti pelayanan administrasi kependudukan serta membantu kepala desa dalam administrasi keuangan desa maupun pelayanan kepada masyarakat. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.